tahunnya yang ke-71, Indonesia mendapat kado dari industri startup Indonesia. Pada tahun lalu, 1 dari 4 startup yang ada se-Asia Tenggara asalnya dari Indonesia. Dan pesatnya pertumbuhan perusahaan startup ini membuat dana asing membanjiri Indonesia. Total ada sekitar 2 triliun rupiah lebih yang sudah masuk ke Indonesia menyuntik dana kepada perusahaan startup. Dan diprediksi startup di Indonesia akan semakin tumbuh dan semakin pesat, ditopang oleh banyaknya pengguna internet Indonesia yang diprediksi pada tahun 2018 akan mencapai 123 juta orang pengguna internet. Ya, seberapa besar kontribusi startup bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia? Nah, bersama saya sudah ada 2 startup yang lagi naik daun. Ada Kemas Antonius, Chief Product Officer dari jobplanet.com, dan juga pendiri dari Bukalapak, Ahmad Zaki. Kita lihat datanya tadi, 2 triliun rupiah. Seberapa besar sih angka 2 triliun ini bagi startup Indonesia, Zaki? Ya, menurut saya masih jauh ya dibandingkan dengan potensinya ya, karena kalau kita melihat Amerika Serikat, kontribusi startup bagi GDP Amerika itu kalau dikumpulin semua startup yang dulunya startup lah ya, Apple, Microsoft, Google, itu kontribusinya bisa sampai 20% dari GDP loh. Jadi kalau di Indonesia masih 1% lagi mungkin belum nyampe. Kalau 2 triliun kan dibandingkan GDP kita masih jauh sekali ya. Jadi tapi ini justru peluang ya buat terutama generasi muda untuk bisa, dan saya yakin ini trennya akan booming dalam beberapa tahun mendatang. Tinggal nunggu pencipta-pencipta baru aja, terutama generasi muda, untuk bikin sesuatu yang bisa bermanfaat bagi banyak orang. Oke, Mas? Ya, saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Zaki tadi, bahwa ini baru permulaan ya, istilahnya kita sudah lihat bahwa tren sudah semakin naik. Pada tahun 2016 ini aja sudah 2 triliun. Nah, nanti kita belum tahu nih dengan adanya kreativitas dari anak-anak bangsa kita, para anak-anak muda tadi yang kemudian mencoba mencari solusi terhadap kebutuhan-kebutuhan yang ada di Indonesia. Tentunya ini nanti akan menjadi pemicu, istilahnya menarik perhatian dari para investor. Mereka akan invest di kita, dan tentunya dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang baik ya, dengan kualitas sumber daya manusia yang baik, dan dibarengi dengan regulasi dan infrastruktur, saya rasa akan membantu. Tapi kenyataan bahwa saya kemarin sempat googling nih, berapa sih jumlah startup di Indonesia? Nggak ada angka yang pasti. Seperti pemerintah belum mendata benar startup kita tuh ada berapa banyak. Ada yang bilang ratusan, ada yang bilang ribuan, ya kan? Apa ini menjadi sebuah kelemahan bagi industri startup kita pada nantinya, atau kelemahan bagi pemerintah justru? Ya, sebenarnya sama ya, kalau kita tanya pemerintah jumlah perusahaan di Indonesia berapa, nggak ada yang tahu juga gitu. Jadi sebenarnya sama aja gitu loh. Dan menurut saya nggak matter sih tahu jumlah perusahaan atau enggak gitu loh. Yang penting ekosistemnya sehat, ekosistemnya bagus, terutama buat anak muda bisa bermimpi. Itu nggak pernah ada loh. Kalau kita ngelihat contoh ya, kalau kita ngelihat tetangga-tetangga kita sebelah gitu ya, atau bahkan di negara-negara Arab sekalipun, anak muda di sana itu sulit bermimpi. Kenapa? Karena kalau untuk jadi pengusaha besar di sana itu harus punya jabatan, punya suasananya seperti itu. Kalau di Indonesia sepertinya bisa ada kesempatan buat anak bangsa bisa berkarya dan bermanfaat bagi banyak orang, dan bisa menciptakan value yang luar biasa besar gitu. Oke, Mas, posisi kita di ASEAN, menurut Anda ada di mana nih startup Indonesia di ASEAN? Ya, seperti dari data yang sudah disampaikan tadi ya, bahwa jumlah startup Indonesia itu sudah sangat banyak sekali. Nah, tentunya dengan jumlah startup yang banyak tersebut, kita sebetulnya sudah unggul dibanding negara-negara lain. Potensinya sangat besar sekali. Vietnam, ya memang betul. Thailand juga ada, Singapura apalagi, Malaysia juga ada. Namun dari segi kualitas, dari segi kuantitas, dari segi ide-ide yang dilahirkan, anak-anak kita luar biasa loh. Dan saya rasa jika dibandingkan kalau kita misalnya hadirkan dalam hackathon, misalnya kemudian dalam pitching dan segala macam, itu hampir semua event ada orang Indonesianya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita sudah siap untuk bisa menguasai Asia Tenggara terutama. Zak, kalau kita lihat sekarang belakang ini banyak hackathon ya, banyak yang namanya inkubator, wadah bagi startup. Mungkin 2 bulan sekali ada perlombaan startup. Bahkan sekarang ada Piala Dunia Startup, ya kan? Di berbagai negara. Ini pertanda apa? Ya, pertanda baik ya tadi ya, memvalidasi bahwa ekosistem ini sehat nih. Sehat. Masalahnya talent-talent kita bisa menangkap peluang ini nggak nih? Dana berkeliaran di mana-mana, tapi
mungkin menemukan berlian kan, ini kan seperti kita mencari emas ya, anak-anak muda founder-founder terbaru ini seperti emas, dan menemukan mereka ini kan ada seninya tersendiri gitu. Dan kita lihat lah dalam beberapa tahun mendatang, saya sih cukup optimis akan ada temuan-temuan baru sih dari Indonesia. Apakah harus temuan baru? Harus sih menurut saya, harus bisa menyelesaikan masalah baru gitu. Jadi setiap temuan itu selalu hal yang baru ya. Atau kalaupun mirip-mirip yang lama, pasti ada sesuatu yang inovatif atau nilai tambah yang diciptakan dari temuan tersebut gitu. Kemas, apakah startup harus membawa sesuatu yang baru? Kalau saya mungkin sedikit berbeda dari apa yang ditampilkan oleh Zaki tadi. Tidak harus baru, namun yang jelas bahwa solusi yang ditawarkan itu bisa memenuhi kebutuhan atau mendapatkan satu porsi dari masyarakat. Maksud saya, contohnya kita poles dengan lebih baik, menambah fitur yang lebih apik. Dan yang jelas sekali, yang penting sekali adalah kebutuhan itu atau solusi itu bisa memenuhi nggak? Artinya mendapatkan traction dari masyarakat. Harus tervalidasi juga. Jadi sesuatu yang baru belum tentu bisa tervalidasi. Nah, tapi sesuatu yang lama tentunya harus diperbarui. Karena dengan demikian tentunya akan bisa menggarap lebih banyak. Oke, entah baru atau enggak, tapi yang pasti startup di Indonesia ini sudah mengundang, menarik buat para anak-anak muda yang baru bekerja. Kita punya data dari Jobplanet ya, di mana 5 startup yang paling diminati ya oleh para anak-anak muda. Yang nomor 1 adalah Tokopedia. Nomor di sini ada datanya ya, ada Tokopedia, lalu nomor 2 Bukalapak, nomor 3 Gojek ya. Nomor 4 itu adalah Blibli ya. Blibli ya. Blibli, ya. Dan nomor 5 Lazada. Ya. Mungkin Anda bisa ceritakan sedikit soal data ini. Bagaimana Anda melihat tren kenapa startup pada akhirnya disukai? Oke, kami tertarik mencari bahan startup ini tadi karena tadi ya kita lihat bahwa tren semuanya lari ke startup. Tentunya kita mau lihat ini benar-benar nggak ada suatu trigger ini. Kenapa kok orang lari ke startup? Akhirnya kami melihat dari 51 startup yang ada di dalam database kami, dan kemudian kami lihat berapa sih volume pengunjung yang datang ke halaman profil dari startup tersebut di Jobplanet. Akhirnya kami menemukan tadi daftar 5 startup yang telah disampaikan tadi. Nah, adapun faktor utama ya pemicu kenapa startup menjadi daya tarik itu adalah pertama adalah kultur perusahaan. Kemudian kedua adalah gaji dan tunjangan. Dan yang ketiga adalah jenjang karir. Artinya masih terbuka lebar. Di mana startup itu bisa menjadi suatu wadah ya untuk menimba ilmu dan sekaligus karir. Itu karena faktor orang-orangnya. Rata-rata kita seumuran, early 20s, mid 20s, jadi masih nyambung banget. Kita nggak harus ada patokan harus masuk jam berapa, pulang jam berapa. Yang penting kerjaan beres, dan itu works menurutku karena ketika kantor nggak hitung-hitungan, karyawannya harusnya nggak hitung-hitungan juga. Karena di sini pertama dapat makan siang dan makan malam gratis, itu penting banget karena gue anak kosan. Yang kedua di sini teman-teman gue itu seumuran muda-muda, jadi kita bisa tukar pikiran tuh sama. Zaki sebagai salah satu pendiri startup besar di Indonesia, sepakat nggak nih kultur seperti apa sih startup yang sehat, yang menarik itu harus dibangun? Apakah harus dengan ruangan penuh dengan mainan seperti ini gitu? Ya kalau kita dengar kata startup kan identik dengan growth, terus identik dengan dinamis, agile sama perubahan kan, kata-kata itu kan yang melekatkan. Dan justru yang membuat teman-teman profesional pada mungkin pindah ke startup ataupun undergraduate pindah ke startup kan sering mencari kultur ini ya, kultur di mana resiko dihargai, terus kemudian kecepatan itu nomor 1. Kecepatan dalam hal ini bisa kecepatan kerja, kecepatan belajar, ketemu CEO juga biasa aja gitu loh, nggak, kita kayak teman gitu, jadinya memungkinkan teman-teman untuk belajar ke semua divisi dibanding dengan corporate yang memang hierarkinya udah berlayer-layer gitu. Terus juga kita juga data driven, berani mencoba hal-hal baru. Nah, karakter-karakter ini dan yang lebih penting flexibility ya. Karena kita sangat fleksibel, tidak ada jam. Umumnya startup tidak ada jam kerja. Terus kemudian mau ngapain aja bebas, sangat result driven. Jadi kultur ini menurut saya cocok sih dengan, mungkin ya dari data yang tadi disebutkan, sepertinya kok cocok dengan generasi sekarang ini, kan mereka pengennya bebas ini. Dan saya cukup yakin memang agak berisiko mungkin masuk ke startup, tapi harusnya pembelajarannya juga
lebih banyak gitu. Kita ingin membiasakan anak-anak muda, profesional-profesional untuk nggak apa-apa salah itu gitu. Salah itu nggak apa-apa. Nanti dikoreksi di masa depan. Justru karena salah itu kita jadi belajar gitu. Kalau di corporate kan umumnya organisasi besar, kayaknya nggak boleh salah gitu. Jadinya pembelajarannya justru malah kurang. Ya dua sisi lah, ada kelebihan dan kekurangan. Saya yakin corporate juga banyak kelebihannya, saya yakin gitu. Berisiko kerja di startup, tapi berisiko mana dengan mendirikan startup? Itu lebih berisiko. Lebih berisiko. Lebih beresiko yang mendirikan startup ya. Oke, sekarang Indonesia sudah 71 tahun dan mungkin dalam 2 tahun terakhir ini perkembangan startup yang paling pesat dibarengi dengan perkembangan pengguna internet di Iya. Indonesia. Mungkin kalau dari Kemas melihatnya harapannya sebagai salah satu startup besar di Indonesia, nanti startup ini akan bisa menyumbang apa sih buat Indonesia di tahun-tahun ke depannya? Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita lihat potensi dari adanya startup di Indonesia. Namun yang jelas seperti yang sudah disampaikan oleh di awal tadi bahwa itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ya, dalam artian juga bisa membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain itu juga bisa mendorong kepada ekosistem supaya terbentuk lebih baik lagi. Nah, dari sisi pemerintahan kita akan lihat regulasi apa yang sudah disiapkan dan apa yang belum. Nah, tentunya dengan demikian itu akan membantu istilahnya perkembangan ke depannya. Oke, kalau Zaki? Kalau saya tadi ya, kalau saya lihat data di US sendiri ya, kalau di Amerika sendiri, startup itu perusahaan-perusahaan besar yang sekarang, yang dulunya startup, di-funding juga, didirikan oleh anak-anak muda juga, itu ternyata tadi menyumbang 20-an% dari GDP. Itu sama dengan 4 kalinya GDP-nya Indonesia loh. Gila loh. Jadi kalau kita sekarang pakai produk Google, jangan dikira dulu Google itu adalah perusahaan corporate yang dari negara. Kalau umumnya kan kalau di Indonesia perusahaan itu biasanya dari negara atau konglomerasi gitu. Itu didirikan anak muda loh. Apple didirikan dulu juga anak muda. Di garasi. Facebook, apalagi Yahoo, most of even Cisco, Intel itu semua didirikan oleh dulunya anak-anak muda gitu. Dan dulu startup juga gitu. Dan sekarang kontribusinya tadi 20% dari GDP. Ini kan luar biasa gitu. Nah, dan ini belum ditangkap sama negara lain, termasuk Indonesia sendiri.